Tidak ada akad gadai yang berdiri sendiri. Dipahami ya? Akad gadai baru ada ketika ada akad utang. Akad gadai baru ada ketika ada jual beli kredit. Atau baru ada ketika akad permodalan dan seterusnya. Dia baru muncul nempel dengan akad yang lain. Selanjutnya, ketika kita menyerahkan barang gadai, boleh enggak bagi si penerima barang gadai itu memanfaatkan barang gadai tersebut? Jawabannya tergantung akad yang ditempeli, tergantung akad induknya. Kalau akad induknya utang piutang, akad utang jual beli kredit, maka barang gadai ini tidak boleh dimanfaatkan walaupun mereka sepakat. Kenapa? Karena masuk kategori mendapatkan manfaat dari transaksi utang dan itu hukumnya riba. Sehingga A utang ke si B senilai 10 juta. Lalu dia gadaikan sawah. Kemudian B diberi izin, kamu manfaatkan sawah ini, kamu garap, nanti kalau ada hasil silakan kamu ambil. Berarti B mendapatkan manfaat dari 10 juta yang dia berikan sebagai utang. Maka dalam hal ini B sedang mendapatkan manfaat dari transaksi utang dan kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua utang yang menghasilkan manfaat hukumnya riba. Berbeda dengan pemanfaatan barang gadai tapi akad induknya bukan utang. Contoh akad induk yang bukan utang, akad mudharabah. Akad mudharabah. Si A ngasih modal ke si B. Tapi A belum percaya 100% sama B. Maka dia minta sama B, bisa enggak kau serahkan penjamin atau jaminan? Baik, saya serahkan motor saya sebagai jaminan. Akhirnya B menyerahkan motor dia sebagai jaminan. Kemudian A ngasih modal ke si B senilai 10 juta. Jaminan ini tidak boleh menjadi jaminan untuk resiko kerugian, tapi boleh jadi jaminan untuk kepercayaan. Saya jadi yakin sama B karena dia serius, buktinya dia menyerahkan motornya sebagai jaminan. Pertanyaannya, boleh enggak saya manfaatkan motor ini? Jika B ridho, silahkan. Pak, itu kan memanfaatkan barang gadai, berarti riba dong Pak. Tidak ada akad utang di antara saya dengan B. Karena 10 juta yang saya serahkan ke B, uang apa itu? Modal, bukan uang utang, itu investasi. Berarti tidak masuk dalam kaidah kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua utang yang menghasilkan manfaat itu riba. Ini bukan utang, ini investasi. Maka kalau B setuju, itu pakai aja motornya. Daripada kalau nggak dipanasi malah rusak. Saya pakai halal. Karena akad basicnya, akad pokoknya adalah akad apa? Investasi bukan utang. Demikian penjelasan Ibnu Qudamah. Sehingga saat beliau membahas tentang penggunaan barang gadai, beliau ngasih rincian antara gadai dalam akad utang dan gadai dalam akad selain utang. Ketika gadai itu sudah dilakukan, lalu kemudian diambil manfaatnya, apabila transaksinya adalah akad utang, maka seharusnya dibayar. Sudah terlanjur saya pakai motornya, baik Anda bayar senilai harga sewa motor. Kalau enggak, maka yang terjadi adalah mendapatkan manfaat tadi ya. Ini khusus untuk akad utang. Wallahu a'lam. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.